Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala kembali terpilih menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI dalam sidang pleno kedua Musyawarah Nasional Munas ke-22 PMI pada Minggu 8 Desember 2024. Ketua Sidang Pleno kedua, Adang Rojana, yang juga Ketua PMI Jawa Barat mengatakan bahwa mayoritas dari 490 peserta Munas menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Yusuf Kala. JK pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PMI pada periode 2009 hingga 2014 dalam Munas ke-19 PMI yang digelar pada 22 Desember 2019. Saat itu, JK terpilih karena merupakan satu-satunya calon Ketua Umum yang diusulkan menggantikan Mari Muhammad yang sudah 2 periode memimpin PMI. Namun proses pemilihan ini tidak lepas dari kontroversi akibat adanya klaim kepengurusan tandingan yang dipimpin oleh Agung Laksono. Agung Laksono yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum PMI. Ia bahkan mengklaim telah terpilih melalui munas tandingan yang diadakan di Hotel Sultan Jakarta. Situasi ini menimbulkan dualisme kepemimpinan dalam tubuh PMI yang kemudian berujung pada pelaporan Agung Laksono ke pihak kepolisian oleh kubu Yusuf Kala. Menanggapi situasi tersebut, Yusuf Kala menegaskan pentingnya etika dan kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dalam proses pemilihan. Ia menekankan bahwa PMI harus tetap satu dan tidak boleh terpecah, serta mengingatkan bahwa setiap upaya yang melanggar aturan organisasi dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Muhammad Yusuf Kala yang akrab disapa JK lahir pada 15 Mei 1942 di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kala dan Atirah. Ayahnya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di Makassar dengan bendera usaha Kala Group. Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, JK melanjutkan studi di The Europe Institute of Business Administration, Prancis. Karirnya dimulai sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan pada tahun 1967 hingga 68. Pada tahun 68, ia menjadi CEO PT Haji Kala, perusahaan keluarga yang bergerak di berbagai bidang seperti transportasi, konstruksi, dan real estate. Dalam dunia politik, JK pernah menjabat sebagai anggota MPR dari fraksi Golkar, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Abdurrahman Wahid, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Ia juga 2 kali menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2009 dan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019. Yusuf Kala dikenal sebagai seorang pemimpin yang berorientasi pada solusi dan tindakan nyata. Dalam berbagai kesempatan, ia menunjukkan kemampuannya untuk menjembatani kepentingan yang beragam, baik di sektor politik, ekonomi, maupun sosial. Gaya kepemimpinannya yang lugas namun tetap fleksibel membuatnya dihormati oleh berbagai kalangan. Di luar karir politik dan bisnis, Yusuf Kala juga dikenal sebagai seorang tokoh yang peduli pada isu sosial dan kemanusiaan. Ia aktif di organisasi kemasyarakatan, termasuk sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia sejak 2009. Dalam kapasitas ini, ia memimpin berbagai inisiatif bantuan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti respon terhadap bencana alam di Indonesia dan krisis kemanusiaan di berbagai negara. Selain itu, Yusuf Kala juga menjadi mediator dalam berbagai konflik, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang menunjukkan kepiawaiannya dalam diplomasi dan resolusi konflik. Yusuf Kala tidak hanya terbatas pada kontribusinya di pemerintahan, tetapi juga pada dampak positif yang ia tinggalkan di bisnis dan kemanusiaan. Sebagai seorang tokoh nasional, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengutamakan harmoni, kerja keras, dan dedikasi dalam membangun bangsa. Yusuf Kala dikenal tidak hanya sebagai seorang politisi dan pengusaha sukses,
tetapi juga sebagai seorang individu yang penuh dengan sisi humanis. Kepeduliannya terhadap masyarakat tercermin dari berbagai tindakan nyata yang ia lakukan, baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun individu. Salah satu wujud nyata sisi humanisnya adalah perannya sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia memainkan peran kunci dalam tercapainya perjanjian damai di Aceh pada tahun 2005 yang mengakhiri konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. Pendekatannya yang mengutamakan dialog dan saling pengertian mencerminkan kepeduliannya terhadap perdamaian dan kemanusiaan. Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala juga aktif memimpin respon kemanusiaan terhadap berbagai bencana. Ia memastikan bantuan tiba tepat waktu kepada korban bencana seperti tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, dan berbagai krisis kemanusiaan lainnya. Dalam kapasitasnya ini, ia sering terjun langsung ke lapangan, menunjukkan empati dan perhatian yang mendalam terhadap penderitaan masyarakat. Di luar perannya sebagai pemimpin, Yusuf Kala adalah sosok yang ramah, bersahaja, dan dekat dengan rakyat. Kepeduliannya terhadap pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan menjadikannya figur humanis yang selalu mengutamakan nilai kemanusiaan di atas segalanya. Yusuf Kala menikah dengan Mufidah Yusuf Kala yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Pasangan ini dikaruniai 5 anak yang sebagian besar mengikuti jejak ayahnya dalam dunia bisnis dan pendidikan. Di luar kesibukannya, Yusuf Kala dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bersahaja, serta tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya Bugis Makassar. Sebagai tokoh yang telah mengabadikan hidupnya untuk bangsa dan negara, Yusuf Kala adalah sosok panutan dalam berbagai bidang. Dari kesuksesannya sebagai pengusaha hingga perannya sebagai negarawan, ia membuktikan bahwa kerja keras, dedikasi, dan kepemimpinan yang inklusif dapat membawa perubahan nyata. Keberhasilannya dalam mendamaikan konflik, membangun ekonomi, dan melayani masyarakat menjadi bukti nyata bahwa Yusuf Kala adalah salah satu pilar penting dalam sejarah modern Indonesia.